Masyaallah rahimahullah wa iyyakum liman yuhibbu wa yuhibbu. Dibahangkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, maksudnya janganlah berkata-kata misalkan tiba-tiba kata Rasul sallallahu ansitu wa isma'u rahimahullah wa iyyakum. Alhamdulillah alladzi lahu mulku samawati wa ma fil ardi wa lahu al-hamdu fil akhirati wa huwa al-hakiimul hakiim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya Allah, usikum wa iyyakum bittaqwallah wa taqwa. Qala Allah Ta'ala fi Al-Qur'an Al-Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Faqala Ta'ala alaihim al-amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Apakah belum datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk hatinya mengingat Allah dan tunduk pada kebenaran yang diturunkan Allah kepada mereka? Janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah Allah turunkan kepada mereka Alkitab, kemudian berlalulah masa panjang bagi mereka, lalu hati mereka menjadi keras dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Ikhwanul iman jamaah iman terhormat, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada rahmat hidayah dan taufik masih diberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan dalam menambah amal yang ada. Salawat dan salam mari sama-sama kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap agar kita senantiasa menjadi umat yang baik hingga kita mengakhiri detik-detik kehidupan kita dari alam dunia ini. Hari ini kita masih berada pada 20 Syawal, yang pada suasana Idul Fitri. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita untuk setiap hari waspada akan godaan-godaan iblis dan setan setelah berhari raya. Kata Rasul, An-Rahman bin Munabbah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna iblis ma'alikun ahnas yasiru fi kulli yawmin ayyam فيتجمع معه عنده ويقول يا سيدي من أغضبك إن الناس فيقول لا شيء ولكن الله غفر هذه الأمة وعليكم أن تصبروا باللذات والشهوات وشرب الخمر حتى يغضب الله. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtahiduu yawmal fitr bis-shadaqah wa 'amalul khair wal birri wat tasbih wat tahmid wan nadam lil qada wa silatul arham wa innahu yawmal ladzi yahmadu Allahu ta'ala. Tanpa Rasul bersabda bahwa sesungguhnya iblis dan sesungguhnya menjadi histeris pada setiap hari raya, sehingga yang lain berkumpul mereka katakan, wahai pimpinan kami, kenapa Anda begitu besar hati? Kata iblis, sebetulnya tak ada, akan tetapi supaya kalian tahu, sejak hari ini
Jika beberapa waktu ke depan Allah telah mengampunkan orang-orang yang melakukan ibadah puasa dan pembersihan ini. Karena itu kata Iblis, ada perintah ayatnya, antas malu billadzat, kalian godek semua orang-orang kembali melakukan kelezatan berkoyak-koyak, wasyahwat, memperturutkan hawa nafsu, wasyarrul khamr, serta meminum minuman yang keras memabukkan, hatta yaqulullah, hingga Allah murka kepada mereka berdua. Atas kata sahabat, apa yang kami lakukan ya Rasulullah? Menyongsong hari-hari kami setelah hari ini. Ijtahidu yaumal fitr, benar-benarlah kalian pada hari-hari bersih ini dengan memperbanyak sedekah, berbuat baik, tasbih, tahlil, wanadam anil khata', dan menyadari kesalahan kalian, selalu hubungkan silaturahim, karena hari-hari seperti ini Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Saudara sekalian, di hari-hari ini Iblis sedang bergentayangan hari ini untuk mencari mangsanya, menggiring umat-umat yang sudah fitri ini agar kembali kepada kemaksiatan. Iblis hari ini berupaya betul menggoda orang-orang yang beriman atau meninggalkan iman, terpengaruh dengan godaan. Iblis hari ini bekerja keras untuk membukakan mata telinga kita agar kita ikut menuruti perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Saudara sekalian, hari ini Iblis melalui filmnya menghancurkan potensi Islam. Innocence of Muslim, karya penulis pengusaha Yahudi asal Israel, membuat satu film yang melakukan penghinaan terhadap Islam dan terhadap Nabi Muhammad SAW. Film ini saudara menggambarkan bahwa Islam sebagai kanker yang meroboti setiap umat di dunia ini. Kanker yang meroboti bukan dalam arti positif tapi dalam arti negatif. Rasul Muhammad SAW yang disebut Muhammad itu disuruh untuk membunuh, dia membunuh, kill him. Dalam gambar itu disuruh membunuh, melakukan kontribusi saudara, meminum minuman yang khamar, seakan-akan itulah gambaran Islam hari ini, seakan-akan itulah gambaran Islam yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW. Film ini disebar luaskan oleh seorang pastor tertulis namanya, dan dia berkata, selain akan mempromosikan film ini, dia juga akan mempromosikan, menggambarkan seluruh Al-Quran yang sudah dia pegang di Amerika ini. Saudara, kalau kita sudah lirah hari ini, mari kita lihat. Jihad harus mengumpul orang, membunuh orang, tapi kita berdoa kepada Allah, zalzil aqdamahum wa shaddid suhulahum wa farrid jumu'ahum, agar Allah memporak-porandakan orang ini, menghancurkan potensi orang ini, memecah belahkan kerukunan orang ini. Al-jihad ruhbaniyatul muslimin, Rasul menyebut alaikum bil jihad, wajib atas kalian berjihad. Saya mengajak kita semua untuk mengutuk dalam hati bahwa ini adalah perbuatan setan yang sangat terburuk untuk menghancurkan potensi Islam. Apalah salahnya Al-Quran yang kita pegang ini sudah dibakar, padahal kita umat Islam ini tidak pernah melakukan itu terhadap kita
dan amar ma'ruf dan nahi munkar. Itu fitrah seorang muslim. Mari kita melihat dalam hati saudara untuk membenci orang-orang yang membenci Al-Quran, orang yang membenci Rasul, terhadap dan orang-orang yang membenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam hari ini saudara berada di persimpangan jalan, biasa digoda, ditelusuri, dicari-cari kesalahan. Bahkan tidak itu saudara, kemarin kita agak miris ketika puluhan ribu bahkan mungkin ratusan ribu Al-Quran yang sudah diserahkan kepada agama, banyak yang salah maknanya saudara. Apa artinya? Kalau tidak ikrah kita, maka kita pun akan terbawa ikut renong untuk menghapuskan Al-Quran dari hati manusia. Ini tidak main-main saudara. Kita harus mengutuk. Sekali lagi kita jihad saudara, tidak ada pilihan. Ketika ada ibadah kita teringat, akhlak Rasul kita dicemarkan, agama kita dipermainkan, kita harus jihad dalam hal. Tapi Islam bukan teroris saudara. Islam tidak pernah mengajarkan membunuh sesama orang yang tidak bersalah. Tidak pernah. Harus kita yakini bahwa Islam itu adalah agama yang adil. Usahakan membunuh orang saudara, membunuh hewan pun Rasul menyebutkan harus dengan potongan pisau yang tajam. Konon lagi membunuh orang. Islam berpendapat biarlah darah mengalir ketika bersama orang dilahirkan, tapi tidak ketika orang dalam kematian. Itulah Islam, itulah saya, itulah saudara dan kita semua. Hari ini, 2 hari terakhir, Menteri Agama dan Menteri Kominfo menyebut bahwa situs itu akan ditutup. Tapi ternyata sampai kemarin kita umum ini masih terbuka. Kita juga harus bertanya, ada apa ini? Dulu Menteri Kominfo menyebut situs-situs porno akan dihapus dari Indonesia. Hampir semua kita yang tahu dengan internet hari ini ketika kita mengaksesnya seluruh masyarakat. Coba tahu macam porno-porno pasti. Saudara-saudara sekalian, pada masa-masa sebulan yang akan datang, saudara-saudara kita dipanggil oleh Allah jadi Diyufur Rahman, berangkat menuju tanah suci Mekah dan Madinah untuk melakukan ziarah dan ibadah haji. Kita berharap agar saudara-saudara kita ini akan menjadi haji yang mabrur, yang dapat menjadi duta-duta mukmin dan muslim di tengah-tengah pribadinya, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah bangsa, untuk menyatakan bahwa Islam itu adalah Allah. Kita hendak menyampaikan sekedar pesan kepada saudara-saudara kita yang akan berangkat haji. Haji adalah perjalanan rohani. Kita meninggalkan rumah kita yang selama ini menunggu kita, menuju rumah yang kita, Baitullah. Kita harus meninggalkan dan meninggalkan segala status sosial kita, dan kita akan berbau dan membawa umat-umat yang selain yang lain. Dan itu saudara, kalimat kita hanya satu: Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku datang memenuhi panggilan. Kalimat kita hanya satu: Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah.
cucu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Zainal Abidin pernah menerima seorang sahabat yang namanya Siddiq. Ketika Siddiq pulang haji, dia temui Zainal Abidin, sufi besar keluarga Rasul. Lalu Zainal Abidin bertanya kepada Siddiq, sahabat Siddiq, ketika kau sampai di Mekah dan menenggelamkan pakaian yang terjadi, apakah kau berniat menanggalkan juga pakaian kemaksiatan mulai mengenakan busana neraka? Apakah engkau tinggalkan dunia suka pamer, menafikan dan suka ketika engkau pada saat memakai ihram? Apakah engkau juga bertekad mengharapkan dirimu semua yang diharapkan oleh Allah? Ketika kau berada di Mekah menuju Makkah, apakah engkau berniat berjalan menuju Allah? Ketika engkau masuk Masjidil Haram, apakah saat itu engkau berniat menghormati hak orang lain dan tidak akan mengikuti sama Islam? Sahabat kata Zainal Abidin, ketika kau sakit, apakah engkau merasa sedang lari menuju Allah di antara semesta dan barat? Bahkan ketika engkau duduk di Allah, adakah engkau merasakan bahwa Allah mengakui segala kejahatan yang engkau sembunyikan dalam hatimu selama ini? Ketika engkau berangkat ke Mina, apakah engkau bertekad untuk tidak mengganggu orang lain dengan lidah, dengan tangan, dengan hati? Dan ketika engkau melempar jumrah, apakah engkau berniat memerangi iblis selama sisa hidup? Ketika semua pertanyaan diajukan kepada Siddiq, Siddiq menjawab, sahabat, aku belum melakukan. Kata Zainal Abidin, andai kata itu belum kau lakukan, engkau belum berniat, engkau belum berikrar, engkau belum tahu, belum sanggup, dan belum sampai bagi. Siddiq hanya menangis. Pada tahun berikutnya dia berniat merevisi manasik. Saudara, bertahun-tahun barangkali kita menghadap kiblat, menyebut Muhammad sebagai Rasul kita, tapi insya Allah mulai tanggal 21 ini tidak akan bisa mendekat ke Ka'bah, tertawa, bahkan mendekat, memuaskan segala kerinduan, sehingga air mata itu tidak bisa kita tahan karena keharuan menghadap kiblat Baitullah. Kita bukan berkata, ya Allah, ampuni segala dosa. Aku datang hari ini sebagai hamba yang banyak dosa. Aku tidak menjadi sebagai tebaran debu yang berterbangan di atas dunia ini. Ampunkan segala dosa. Saudara mungkin akan berangkat ke Madinah. Saudara menemukan beberapa agung besar masjid An-Nabawi. Tapi di tengah-tengah saudara akan ziarah. Saudara akan berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Maka hal itu tidak akan bisa saudara tahan. Karena berpuluh tahun saudara menyebut syahadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena sampai di lapangan, apa yang kita lihat hanya tanah biasa, ukuran biasa yang dengan kain hijau, sangat sederhana. Itulah yang selalu dilecehkan oleh teman-teman lain. Orang yang sederhana seperti Rasul disebut orang yang bermaksiat, orang yang melakukan kekerasan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Itulah yang akan saudara bawa dia jatuh mana jauh. Kita akan menyaksikan dan mengambil manfaat dari perjalanan haji dan ziarah. Tidak seorang pun yang tidak bisa mencurahkan air mata di tengah-tengah kesederhanaan maka Rasulullah itu sudah. Padahal andai kata umat ini mau, andai kata dimulaikan
usahakan kita berlian pun bisa kita jadikan menjadi maqam Rasulullah. Bayangkan hari ini hampir 3 miliar umat Islam ini menyebutnya paling tidak 9 kali sehari. Tanggung-tanggung bukan. Itulah Rasul yang selalu malu-malu. Sayyidul Haya bertawar. Satu kali ketika dia duduk bersama temannya, jubahnya tersingkap sehingga nampak mulutnya sudah. Apa yang terjadi? Tidak ada Rasul tidak berani melihat juga saudara-saudaranya dan malunya ketika itu ada, ketika mulutnya tersingkap. Betapa saudara-saudara, ketika banyak orang yang melukai dia, ketika seorang yang sakit dia datang dengan baik. Saudara-saudara sekalian, pesan-pesan inilah barangkali yang harus kita pegang agar kita ke depan menjadi mukmin yang baik. Udkhulu fisil kita. Mari saudara, kata kunci daripada Islam itu adalah kesejahteraan, kedamaian. Islam tidak pernah menyerang orang lain. Cuman saudara, Islam harus beramal makhluk dan dalam kehidupan. Baik terhadap pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, bahkan seluruh umat muslim di dunia. Itulah modalnya. Kita jihad mencari makan. Ketika kita berangkat dari rumah kita katakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabb, aku berangkat hari ini untuk mencari kehidupan keluarga yang halal, berkah kehidupan. Ketika sampai di satu tempat kita akan berkata, Alhamdulillah ya Rabb, Engkau selamatkan aku dari segala maksiat tadi. Ini jihad. Kalau teroris banyak orang yang dijahatkan, betul. Masa orang-orang yang berdosa dilakukan hukuman Islam. Karena itu sekali lagi, mari kita lihat betul iman. Karena Allah menyebut pada awal-awal Quran itu benar-benar Iqra, membaca segala situasi, menjaga situasi, membaca yang tersurat dan tersirat. Iqra kita bagaimana sudah yawan alaika. Yahudi dan Nasrani saudara, yakinlah saudara, tidak akan pernah tinggal diam untuk melihat potensi Islam ini sebelum kita bertemu runtuh di hadapan mereka. Baik dengan budaya, baik dengan makanan, minumannya, pakaiannya. Kenapa hari ini ada sedikit orang yang sehingga menjual baju untuk kepentingan? Hari ini beredar prostitusi online. Mari kita tanya, apakah mungkin ada di tengah-tengah? Apakah mungkin ada di tengah desa ini, di tengah kampung ini? Bahkan tak ada orang yang rumah keluarga. Mari kita bertanya agar kita selamat. Saya sering katakan, tak ada yang bisa kita bawa saudara kalau kita sudah mati dari amal. Kedua, tidak ada yang bisa mengantar kita menjadi anak dan keluarga. Bagaimana kita akan bisa tenang dan senyum ketika kita kepada Allah? Ketika orang-orang yang kita sayangi, orang yang kita besarkan, tidak pernah mendoakan. Mereka sudah tidak tahu, tidak tahu berdoa. Siapa yang salah? Kecuali kita sebagai orang bulan yang kita tetap pada Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa na'im wa tafadhal wa barik bi jalalik wa karim ala sayyidi ibadik wa ashraf ibadik as'ad al-arab wal ajam wa imam al-tayyibah wal haram abil qasim sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن
الأول من الكل مكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وتقوى ألا وهي تقي الله تعالى ويلطف من حيث واقصروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وبارك على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على المسلمين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والصحابة والرسولية اللهم بارك على ربنا والناس هذا المسجد المختار برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب من الدعوات ويا قاضي الحاجات سددنا بالافات الدنيا والاخره وفتنه الايمان انك على كل قدير ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يقول عن الانسان تذكرك ويدعى عن الفحش والقربان يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله عما يقولون واسالوه من فضل يعطيكم ولذكر الله اكبر بالصلاه الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله